Nah, biasanya kecelakaan yang terjadi karena microslip ini karena kelalaian pengemudi akibat mengemudi dalam keadaan drowsy driving atau microslip atau mengantuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Hermina di rumah. Berjumpa lagi bersama saya Wawan Saputra yang akan memandu podcast kita pada pagi hari ini di Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Nah, pagi hari ini tentu saja Wawan tidak sendiri karena Wawan sudah kehadiran salah satu narasumber yang berkompeten di bidangnya. Karena pembahasan hari ini itu akan membahas salah satu kejadian yang mungkin bisa terjadi ketika kita akan mudik lebaran, karena sebentar lagi kita bakalan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau mudik lebaran. Betul sekali. Nah, hari ini kita sudah ada di samping saya ada Dr. Zulfitri. halo, selamat pagi. Halo, Dok. Halo. Gimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin Dok boleh perkenalkan diri terlebih dahulu yang mungkin sahabat Hermina di rumah belum mengenal dokter gitu. Halo, selamat pagi sahabat Hermina. Saya Dr. Zulfitri SPM, dokter neurologi full timer di Rumah Sakit Hermina Kendari. Salam kenal ya. Luar biasa. Spesialis neurologi, udah bisa ditebakkan kita bahas apa hari ini. Nah, sebelum kita lanjut membahas lebih jauh nih Dok terkait tema kita pada pagi hari ini, mungkin kita sedikit bridging dulu Dok. Sebenarnya kenapa sih kita mengangkat tema kita pada pagi hari ini? Karena sahabat Hermina perlu tahu bahwa mudik lebaran itu terkadang identik dengan kecelakaan lalu lintas ya, KLL, yang memang tidak bisa kita hindari Dok. Karena apa ya Dok? Ini kan kuasa Tuhan istilahnya, bukan yang kayak penyakit yang kayak bisa kita prediksi bahwa wah ini saya mau sakit perut nih. Enggak, bisa jadi ini bisa jadi teman-teman sahabat Hermina di rumah mendapatkan musibah ini. Tapi harapan kami adalah sahabat Hermina di rumah bisa sampai ke kampung halamannya dengan selamat. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu isu atau pembahasan mengenai tentang microslip. Nah, kalau saya sendiri sih Dok kayak masih awam sih tentang hal atau pembahasan mengenai tentang microslip. Mungkin sahabat Hermina juga sama dengan yang saya rasakan. Mungkin Dok boleh dijelaskan terkait apa sih microslip itu Dok? Jadi sebenarnya microslip itu sendiri adalah episode tidur singkat yang berlangsung beberapa detik sampai 1 menit di mana seseorang akan kehilangan kesadaran dan rangsangan stimulus eksternal secara tiba-tiba. Nah, biasanya kecelakaan yang terjadi karena microslip ini karena kelalaian pengemudi akibat mengemudi dalam keadaan drowsy driving atau microslip atau mengantuk. Nah, berdasarkan literatur penelitian Claire et al. Pada tahun 2006 dikatakan bahwa kejadian kecelakaan akibat microslip akan meningkat 4-6 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengantuk. Begitu Pak Wawan. Kurang lebih gejala mengantuk ya Dok kalau microslip itu secara garis besar. Jadi biasanya gini, biasanya orang microslip itu karena kelelahan dan berusaha terjaga pada saat dia kondisi kelelahan dan kurang tidur. Nah, jadi kecelakaan akibat microslip itu biasanya lebih parah loh dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami microslip. Kenapa? Karena orang yang mengalami microslip itu tidak mampu melakukan pencegahan dini, misalnya menghindari mobil yang ada di depannya tiba-tiba atau yang melintas ya, atau melakukan merem gitu. Nah, beda sama orang yang terjaga. Ya kan sudah lihat ada mobil di depan nih, gampang sekali kan mengalihkan ini kendaraan ke menepi atau sebagainya seperti itu. Oke. Kalau gejalanya sih Dok, apa sih gejala yang kita rasakan terkait microslip ini tadi Dok? Gejala-gejalanya dapat kita lihat, misalnya mata itu tampak terasa berat ya. Kalau Pak mata agak berat, pandangan agak gelap, terus mata berusaha untuk berkedip berlebihan kayak gini kan. Terus misalnya kita mengemudi nih, nah tidak sadar sudah keluar dari jalur. Nah, terus menguap, sering-sering menguap,
terus tiba-tiba terbangun atau terkaget akibat sentakan kepala dan badan. Selain itu karena tiba-tiba kayak bingung karena kurang fokus ya, bingung jika diajak berkomunikasi. Seperti itu gejala-gejala yang bisa kita dapatkan pada orang yang mengalami microsleep. Microsleep, luar biasa. Nah, itu tadi gejala-gejala yang sudah dijelaskan sama Dokter Zulfitri. Mungkin teman-teman yang punya gejala itu sebenarnya apa sih dok strateginya nih dok, supaya kita bisa mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi karena akibatnya dari microsleep tadi dok. Sebenarnya microsleep ini sebenarnya aman kalau dia tidak melakukan mengemudi ya. Tapi kalau mengemudi ya itu yang berbahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, salah satu kiat-kiatnya ada yang pertama, kita berusaha kalau mau mengemudi itu harus dalam kondisi fit, betul-betul fit. Tidak dalam keadaan mengantuk atau kelelahan. Yang kedua, usahakanlah tidur 7 sampai 10 jam dalam satu hari. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol maupun obat-obat yang efek sampingnya itu bikin mengantuk. Nah, selain itu, kalau mau berkendara jauh atau mengemudi jauh, usahakan ada partner atau teman biar ada teman cerita dalam perjalanan. Terus yang terakhir, jika sudah merasa mengantuk, sebaiknya mencari rest area ataukah menepi sebentar, kemudian tidurlah selama 30 menit. Diharapkan sih tidur dalam ya, sehingga pada saat bangun sudah merasa segar, dapat kembali melakukan perjalanan seperti itu. Luar biasa. Oh ya, masih ada satu tambahan lagi. Nah, misalnya nih orang ini sudah sering sekali mengalami microsleep ya, sebaiknya datanglah berobat ke dokter untuk dilakukan asesmen lebih lanjut mengenai gangguan tidurnya. Nah, biasanya itu akan dilakukan perekaman otak yaitu elektroensefalografi beserta dengan polisomnografi biar ketahuan nih gangguan tidurnya seperti apa ya. Luar biasa. Strategi yang paling bisa kita lakukan adalah pertama sih kalau yang saya tangkap dok ya. Ya. Kalau sebelum berpergian kita minimal tidur 10 jam ya. Ya, 7 sampai 10 jam lah. Kedua, teman-teman usahakan harus ada teman cerita gitu. Jangan sampai nih supirnya nggak ada teman cerita. Kalau ngantuk kan? Betul dok, betul. Jadi ngantuk gitu. Yang ketiga kalau yang saya tangkap dok, yang paling mudah kita bisa ini adalah ketika berperjalanan, kalau udah ngantuk kita boleh singgah ke rest area untuk tidur sebentar, bareng 30 menitan. Bagaimana sahabat Hermina di rumah? Sudah tahu kan tips strategi untuk mengatasi microsleep? Baik dok, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Sekarang kesibukannya dokter apa sih di akhir-akhir ini gitu dok? Saat ini saya masih menjadi full timer Hermina ya, Hermina tersayang. Dan selain itu kerja di klinik seperti itu sih Pak. Jadi dokter full timer di Rumah Sakit Hermina Kendari. Kliniknya di mana dok? Boleh nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang pertama saya di klinik Sarlina, itu BPJS, kemudian di klinik ortofisio juga. Ya, tapi kebanyakan sih full timernya di Hermina dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi teman-teman yang mau berkonsultasi sama Dokter Zulfitri bisa langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Kendari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk info lebih lanjutnya boleh langsung menghubungi nomor atau call center di Rumah Sakit Hermina Kendari atau bisa menghubungi via Instagram @RSU Hermina Kendari. Luar biasa dok. Tidak terasa dok, kita sudah berada di penghujung acara observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Sebelum kita tutup podcast kita pada pagi hari ini dok, mungkin ada closing statement dok yang mungkin disampaikan kepada sahabat Hermina di rumah yang sedang atau yang sedang mempersiapkan proses mudik lebaran yang sebentar lagi nih teman-teman atau sahabat Hermina di rumah yang akan pulang menyapa sanak saudara yang ada di kampung. Oke, bagi sahabat-sahabat Hermina yang ingin mudik harus perhatikan tidurnya harus cukup ya. Terus yang kedua, usahakan tidak mengkonsumsi alkohol, tidak menggunakan obat-obat yang bikin ngantuk. Nah, kalau sudah mengantuk usahakan beristirahat sejenak untuk menghindari kecelakaan. Beristirahat sejenak ataukah tidur, diharapkan sih tidur 30 menit ya dalam biar kembali segar pada saat akan mengendarai kendaraan seperti itu. Luar biasa. Itu tadi kiat-kiatnya udah diberitahu nih sama dokter. Tinggal gimana sahabat Hermina mengimplementasikan nantinya ketika sahabat Hermina bersiap atau sedang mudik lebaran. Baik, tidak terasa dok, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga informasi ini bisa menjadikan salah satu edukasi yang
bermanfaat untuk sahabat Hermina di rumah, dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Hermina, yaitu Observasi Hermina, obrolan seru, varian edukasi di YouTube channel Hermina. Baik, saya Wawan Saputra dan Dr. Zulfitri pamit undur diri, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.